వీడు స్టూడెంటే. ఇంకో నెంబర్ చెప్పు. కావాలని చేసింది. ఒకే బ్యాంకు, ఒకే బ్రాంచ్ నుంచి వచ్చినాయి. కానీ ఇదంతా చేస్తుంది ఎవరు? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Nenu Studencer. హాయ్ వికాస్, చెప్పు ఎందుకు చేసావు? Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Subuh mengumpulkan semua uang hasil kerja kerasnya selama ini untuk membeli ponsel keluaran terbaru yang sangat ia mimpikan. Namun setibanya di toko ponsel tersebut, sebagian uang yang ia miliki hilang hingga ia menjadi bahan cemoohan penjaga toko ponsel tersebut. Tak lama ibunya datang membawakan uang yang terjatuh di pekarangan rumahnya. Dengan senyum penuh kemenangan, ponsel keluaran terbaru itu akhirnya bisa ia miliki. Ibunya yang masih menemaninya di toko tersebut memberi nama ponsel tersebut dengan sebutan Buci Babu. Subuh dengan senang hati menerima usulan ibunya untuk menikmati ponsel terbarunya menjadi miliknya. Ia membawa berkeliling tempat-tempat yang sangat ia sukai. Namun di tengah kegiatan tersebut tiba-tiba keributan terjadi. Subuh susah payah melindungi ponselnya sambil berusaha untuk keluar dari kerumunan keributan tersebut. Subuh yang berada di tempat itu malah terjaring dan dibawa ke kantor polisi. Semua ponsel mereka pun dimasukkan ke satu tempat hingga tak lama komisaris datang. Semua dikumpulkan di lapangan mendengarkan nasihat yang diberikan oleh komisaris. Ia juga meminta setelah mendapatkan informasi dari SIM card yang ada di ponsel mereka, ponsel itu bisa dikembalikan. Subuh yang tidak sabar menunggu petugas memeriksa satu persatu ponsel milik orang-orang tersebut, ia memberanikan diri untuk bisa menemui petugas dan meminta ponselnya kembali. Namun dua petugas tidak menghiraukannya. Ia terus memohon kepada petugas hingga akhirnya diizinkan untuk mengambil ponsel miliknya. Namun setelah ia memeriksa semua ponsel yang ada di kotak itu, ponsel miliknya tidak ditemukan. Ia memandang satu persatu petugas yang ada di tempat itu. Ia juga menjelaskan pada petugas kalau ponselnya tidak ditemukan. Bahkan dengan berani ia melaporkan kalau petugas di kantor polisi tersebutlah yang telah mencuri ponsel miliknya. Hingga menjelang malam, ia masih di tempat itu untuk bisa mendapatkan ponsel miliknya. Inspektur tersebut menolak melanjutkan laporannya. Ia ditantang untuk bisa menemui komisaris dan melaporkannya. Subuh tanpa takut mendatangi kantor komisaris dan menjelaskan semua yang ia keluhkan. Petugas di tempat itu terkejut ketika mendengar keluhan Subuh, terlebih ketika ia mendengar kalau kantor polisi terdekat tidak memedulikan laporannya. Petugas tersebut pun menolak menerima laporan tersebut dan mengatakan kalau laporan itu akan diproses dalam waktu yang lama. Subuh terpaksa memberikan uang suap pada petugas agar bisa menemui komisaris. Di dalam ruangan itu, Subuh terus meracau tentang ponselnya yang hilang dan ia curiga dengan petugas telah mengambil ponsel miliknya itu. Komisaris mencari tahu hingga ia mendapatkan kebenarannya. Komisaris tersebut meminta anak buahnya untuk bisa memberikan ponsel terbaru di toko ponsel. Subuh pun mau tidak mau menerima tawaran tersebut dan segera pergi dari kantor komisaris. Subuh menceritakan kepada temannya tentang apa yang telah ia lewati hari ini. Suami memberikan saran untuk bisa mendatangi rumah Perdana Menteri untuk bisa melaporkan kejadian ini. Subuh menerima usulan tersebut dan berusaha untuk menemui putri komisaris yang berkuliah di tempat yang sama dengannya. Subuh mencari cara untuk bisa mendekati Sruti, putri dari komisaris itu. Sampai ia mendapatkan informasi kalau Sruti adalah bintang TikTok yang mempunyai pengikut lebih dari 10 juta. Mereka terkejut melihat penampilan Sruti yang banyak mendapatkan dukungan dari para pengikutnya. Sampai mereka mendapatkan informasi kalau TikTok telah dilarang dan membuat Sruti sedih karena ada beberapa video yang belum diunggah mereka.
Ayah Subuh yang tahu kesedihan putranya memberikan uang kepadanya untuk bisa membeli ponsel baru lagi. Tapi Subuh menolak karena ia hanya mau ponsel miliknya, Buci Babu. Subuh kini mendekati Sruti dan berpura-pura mengenal Sruti dengan baik. Namun semua informasi yang ia dapatkan ternyata tidak benar. Karena Sruti mengatakan sama sekali tidak memiliki ponsel, bahkan sangat membenci aplikasi TikTok. Sruti juga mengusirnya, tapi Subuh tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Sruti dan terus mencari cara untuk bisa berteman dengannya. Subuh berpura-pura tidak menyukai ponsel juga hingga usahanya berhasil. Dan Sruti mau berteman dengannya, juga suami sahabat Subuh selama ini. Sruti dan suami juga mendapatkan informasi tentang Sruti yang sangat baik hati. Ia adalah pendiri bank makanan yang disediakan di setiap pojok kota untuk dinikmati orang-orang yang membutuhkan. Hal itu membuat Subuh dan suami benar-benar tertarik dengan sikap baik Sruti yang sangat tidak diduga. Tanpa disadari, Subuh mulai menyukainya dan berusaha mengambil hati Sruti. Subuh terus meneror petugas yang telah menerima suapnya untuk memberitahu keberadaan ponsel miliknya. Petugas tersebut kesal dan mengatakan kalau komisaris telah membawanya ke kediamannya. Subuh merasa khawatir bila komisaris merusaknya. Subuh dan suami mendatangi kediaman komisaris dan berpura-pura mendatangi Sruti. Hingga mereka tahu kalau Sruti sudah kehilangan ibunya sejak ia masih kecil. Melihat kedatangan mereka, Sruti membawa mereka untuk berkeliling ruangan di rumahnya sampai mereka dibawa ke ruangan kerja komisaris. Dengan cepat, Subuh mengalihkan perhatian Sruti dan memintanya mengambil kopi untuk mereka. Setelah Sruti pergi, Subuh langsung memeriksa semua tempat yang ada di tempat itu, tapi Subuh belum menemukannya. Ia malah menemukan sebuah senjata tergeletak di dalam laci kerja komisaris. Lagi-lagi kelompok Lal Kishan yang diketuai oleh Setadi mengumpulkan orang-orangnya untuk bisa membuat kekacauan dan menangkap Nayak, incaran mereka. Namun mereka tidak mengetahui kalau rencana itu telah dicuri dengar oleh Nayak melalui Ponel, anak buahnya yang ia kirim ke kelompok tersebut. Nayak merasa akan menang melawannya, tapi ia tidak tahu kalau ia tengah dikhianati oleh Yudu. Mereka merencanakan hal lain dan membuat jebakan untuk Nayak. Yudu menggunakan Subuh untuk bisa meloloskan diri. Ia memberikan selendang bertuliskan nama Janasing untuk Subuh hingga orang-orang Nayak yang ada di sekitar tempat itu langsung menyerang Subuh. Dalam keadaan terdesak, Subuh diselamatkan oleh komisaris. Nayak membela diri dan mengatakan kalau Subuh terlibat dalam kelompok Lal Kishan dan berencana akan menghabisinya. Mendengar hal itu, semua anggota kelompok Nayak dikumpulkan di kantor polisi dan membebaskan Subuh. Sementara Subuh sendiri masih memikirkan Buci Babu miliknya yang ia yakini juga ada di tangan komisaris. Ia mencari cara untuk mendapatkannya kembali, hingga ia mengatakan kepada Sruti kalau besok adalah hari ulang tahunnya dan ia berbisik menyebutkan hadiah yang ia inginkan dari Sruti. Satapdi mengumpulkan semua anak buahnya untuk membentuk perlawanan kepada komisaris yang ikut campur dengan urusan permusuhan dua geng yang ada di kampus tersebut. Mereka berencana untuk menyelakai mobil yang ditumpangi komisaris. Satu dari mobil pengiring komisaris telah berhasil mereka singkirkan. Hingga usaha mereka membuat mobil komisaris berhenti pun berhasil. Komisaris keluar dari mobilnya dan melihat keadaan sekeliling. Hingga tiba-tiba ia dan supirnya diserang oleh kelompok Satapdi dengan lemparan batu. Keduanya masuk ke mobil dan berusaha berlindung hingga satu mobil datang menjemput komisaris dan menyelamatkannya. Dalam perjalanannya, komisaris meminta semua petugas untuk bisa memeriksa kamera pengawas yang ada di jalan yang tadi mereka lewati. Sementara Sruti yang tahu ayahnya pulang terlambat langsung menemui Subuh untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam kesempatan itu, Sruti memberikan hadiah yang diinginkan oleh Subuh. Petugas tidak menemukan apapun karena layar kamera pengawas terlalu gelap. Tapi komisaris meminta rekaman kamera pengawas di jalan lain yang mengarah ke jalan utama mereka. Hingga beberapa anak buah Satapdi berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Subuh yang telah mendapatkan hadiah dari Sruti merasa senang dan membawanya ke tempat Satapdi tanpa mau membukanya. Mereka berkumpul untuk menikmati minuman beralkohol tanpa tahu teman-temannya yang lain telah ditangkap oleh petugas. Subuh yang telah mendapatkan hadiah dari Sruti merasa sangat senang. Hingga keesokan harinya ia langsung menelpon komisaris dan memintanya untuk memberikan ponselnya kepadanya. Komisaris Arjun yang mendengar hal itu sangat marah dan meminta Subuh untuk tidak lagi mengganggunya. Namun Subuh yang ternyata meminta senjata Arjun kepada Sruti menggunakan senjata tersebut untuk mengancam Arjun.
Mendengar senjatanya ada di tangan Subu, Arjun malah meminta Subu untuk menyalakan televisi. Subu benar-benar terkejut ketika melihat Nayak telah tewas dan salah satu peluru yang menembus tubuh Nayak adalah peluru Nayak. Subu mengungkapkan kalau ia belum menggunakan senjata tersebut dan masih tersimpan rapi. Arjun tersenyum mendengar pengakuan Subu dan menutup saluran telepon mereka. Kelompok Lalkisan akhirnya dibebaskan, namun kematian Nayak membuat semua mahasiswa memberontak, terlebih ketika tahu peluru Arjunlah yang tersarang di tubuh Nayak. Arjun mendapatkan tekanan dari pemimpinnya dan diminta bertanggung jawab untuk kematian Nayak. Arjun mencoba menjelaskan kalau bukan dirinya lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Atasannya tidak peduli. Ia diminta untuk bisa menemui pihak pers dan memberikan jalan baik untuk mahasiswa yang melakukan demo di depan kantornya. Arjun yang berhasil melacak keberadaan Subu segera menggerakkan anak buahnya untuk bisa menangkapnya. Sruti yang mendengar berita kematian Nayak langsung menelpon dan memintanya untuk menemuinya. Arjun yang meretas ponsel Subu terkejut ketika tahu Subu berkomunikasi dengan putrinya. Subu yang bertemu dengan Sruti berniat mengembalikan senjata milik Arjun kepadanya. Namun mereka terkejut ketika muncul rekaman suara Subu yang mengancam Arjun meminta ponselnya kembali dan ia akan mengembalikan senjatanya. Berita yang menyebar luas tersebut membuat ibu Subu terkejut. Terlebih ketika Subu dinyatakan sebagai orang yang telah menghabisi Nayak. Sruti membatalkan menerima senjata ayahnya. Tak lama petugas datang dan berusaha menangkap Subu. Tapi dengan cepat Subu melarikan diri dari kejaran mereka. Subu benar-benar terjebak di keadaan yang sangat sulit. Namun di tengah pengejaran itu, ia malah menabrak seseorang dan tanpa sengaja ia menjatuhkan senjatanya. Subu tidak memperhatikan senjata Arjun karena bersamaan dengan jatuhnya senjatanya, ia melihat ponsel miliknya terjatuh juga. Ia lebih mementingkan ponselnya dan membiarkan senjata yang telah ditukar seseorang diambil petugas polisi. Arjun duduk berhadapan dengan media dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pihak pers. Namun Subu yang melihat senjatanya berbeda dari yang diberikan oleh Sruti merasa bingung, begitu juga dengan Sruti. Subu menemui Sruti dan menjelaskan maksudnya untuk mendapatkan senjata ayahnya adalah sebagai alat tukar ponselnya yang diambil oleh sang ayah. Sruti terdiam dan tidak mengatakan apapun sampai Subu berniat meninggalkannya. Arjun kembali menemui wartawan dan membuat pertemuan. Ia mengatakan 2 hari sebelum kematian Nayak, rekening Subu telah terisi oleh seseorang dengan jumlah yang sangat fantastis. Semua orang-orang dekat yang mendengar berita tersebut sangat terkejut, terlebih kedua orang tuanya. Melihat Subu, ia mengatakan kalau dirinya telah diminta mengikuti perintah mereka untuk bisa digeledah. Subu mengatakan ia sama sekali tidak menghabisi Nayak. Yang ia inginkan hanyalah ponselnya bisa kembali. Ayahnya memberikan catatan kecil kepada putranya sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Subu menemui sahabat ayahnya untuk bisa membantunya. Kisor yang tahu tentang kasus Subu mulai membantunya. Tapi Subu tidak merasa menerima uang tersebut, merasa bingung sekaligus bertanya siapa Satya Narayana yang menyetorkan uangnya ke rekening miliknya. Kisor menyebutkan tanda tangan yang ada di rekening tersebut sama persis dengan tanda tangan milik Subu. Akhirnya Subu mendapatkan identitas seseorang yang telah memalsukan tanda tangannya. Pemuda yang bernama Vikas tersebut berhasil ditemui oleh Subu. Vikas mengaku kalau Ansari yang telah memberinya uang, ia juga memberitahu alamat Ansari dengan jelas kepada Subu. Dengan cepat Subu mendatangi tempat itu, namun Subu tidak menyadari kalau pergerakannya tertangkap oleh kamera pengawas yang langsung menggerakkan petugas untuk mendapatkannya. Subu yang telah berada di alamat tersebut malah menemukan robekan kertas store tunai di kotak sampah. Ia dengan cepat menyelidikinya dan memasuki sebuah rumah. Di dalamnya ia menemukan banyak identitas palsu dan beberapa tanda tangan mahasiswa yang ditiru dalam secari kertas. Ia juga mendapatkan dokumen-dokumen keuangan di sebuah lemari. Tiba-tiba saat Subu memeriksa semuanya, seseorang datang dan langsung menghantamnya dengan membabi buta. Subu yang kurang pandai berkelahi berulang kali terkena pukulan pria setengah baya tersebut. Tapi Subu sadar ia harus membalas semuanya karena ia tidak bersalah. Akhirnya Subu berhasil melumpuhkannya dan saat laki-laki tersebut berlari, ia meninggalkan satu plastik ponsel keluaran terbaru. Subu tidak mau kehilangan petunjuk lagi. Ia mengejarnya, namun ketika mobil Mahendra melintas, ia memilih untuk bersembunyi dan tidak melanjutkan pencarian pria tersebut.
Subuh membawa ponsel-ponsel tersebut kepada Kishore dan mulai memeriksanya satu persatu. Hingga ia mulai paham nomor telepon di ponsel tersebut yang didapatkan di akun bank hingga mereka tidak bisa menemukannya. Kishore membantunya memecahkan misteri ini untuk menemukan pemilik asli akun bank United Bank. Pendapat Subuh pun benar dan semua nomor di ponsel tersebut adalah pemilik akun bank United dan semua adalah teman-teman Subuh. Kishore yakin ada dalang di balik ini semua yang belum ia ketahui dan Ansari hanyalah kaki tangan untuk menjalankan ini semua. Jaringan tersebut menghabisi orang-orang yang ada di daftar akun bank mereka untuk menghilangkan jejak. Namun mereka tersandung ketika ingin menghabisi Subuh. కానీ ఇదంతా చేస్తుంది ఎవరు? Ansari yang bebas dari kejaran Subuh menemui petugas polisi yang bernama Ahmed. Subuh mendatangi tempat Ahmed tapi ia terkejut ketika datang Ahmed dan Ansari telah tewas terbunuh dengan luka di kepala. Tak lama polisi datang, Subuh tidak mau memperkeruh suasana. Ia memilih pergi dari tempat itu, namun Mahendra malah mengambil kesimpulan kalau Subuh yang telah menghabisi Ahmed dan Ansari kemudian melarikan diri. Subuh merasa sangat kesal. Ia menceritakan semuanya kepada suami dan juga Kishore. Keesokan harinya beberapa mahasiswa mendatangi bank untuk menarik uang Ansari dan Ahmed yang menggunakan nama mereka atas rencana Subuh. Ia yakin dengan rencana ini dalangnya akan keluar dan akan berbuat sesuatu. Semua teman-teman Subuh yang telah mengambil uang tersebut datang beramai-ramai menemui Subuh di tempat persembunyiannya. Namun mereka belum menemukan reaksi yang diharapkan Subuh. చూసి కూడా ఏం చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న వాడెవ్వడికి. Tahu tentang hal itu, Subuh langsung mendatangi bank tersebut dan menemui manajer bank. Melihat kedatangan Subuh, manajer bank tersebut terkejut terlebih ketika Subuh menelanjangi kesalahannya menghabisi Nayak. Subuh menekan manajer bank tersebut untuk mengatakan semua rencana buruk yang telah dilakukan olehnya. Namun, ia berhasil melarikan diri dan Subuh tidak mau kehilangannya agar bisa terbebas dari semua masalah ini, ia pun mengejar. Tapi di tengah perjalanan, ia malah ditabrak sebuah truk dan dua orang keluar dari truk tersebut lalu menangkapnya. Subuh yang dalam keadaan pusing terkejut ketika melihat Yudu dan juga Satabdi. Keduanya langsung memukulinya dan aksi mereka terhenti ketika polisi menghentikan truk tersebut. Yudu dan Satabdi langsung membuka pintu truk dan menyerahkan Subuh kepada Mahendra. Namun Mahendra malah menampar Yudu dan juga Satabdi. Mereka tidak tahu saat di dalam truk Subuh telah menelpon Arjun. Sampai ia mendengar sendiri kalau kedua orang tersebut adalah dalang dari ini semua. Mereka yang menginginkan uang-uang tersebut dari Ansari dan juga Ahmed. Mereka tahu uang tersebut adalah uang dana teroris yang sengaja dipecah agar bisa diambil dengan mudah. Subuh tersenyum melihat keduanya ditangkap oleh Mahendra. Manajer bank yang terlibat dalam kasus tersebut memberikan keterangan kepada Mahendra dan juga Arjun. Mereka juga menjelaskan mengapa menghabisi Nayak dan menciptakan keributan-keributan di kampus. Mereka menjelaskan semuanya sampai akhirnya mereka menghabisi Ansari dan Ahmed yang dianggap bisa sangat berbahaya dengan rencana mereka. Subuh merasa lega karena ia terbebas dari jerat hukum. Ia tetap mengatakan dirinya menginginkan ponsel terbaru miliknya. Semua orang yang peduli dengan Subuh merasa lega karena Subuh terbebas dari semua masalahnya. Ia juga berhasil menemukan ponsel miliknya yang ternyata jatuh di bawah kursi kantor polisi. Subuh merasa senang tapi ia sangat merasa sedih ketika melihat layar handphonenya telah rusak. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Denus to Dancer. Subuh yang hanya menginginkan ponselnya kembali tidak pernah menyangka bahwa ia akan terlibat kasus yang begitu rumit yang mengancam nyawanya. Akan tetapi, ia akhirnya mampu menyelesaikan semua huru-hara dan mendapatkan ponselnya kembali. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.